Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir edisi Rabu 23 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyudika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Berau memusnahkan sebanyak 37,24 gram narkotika jenis sabu dalam giat pemusnahan barang bukti. Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto melaksanakan peresmian rumah dinas Polri dan gedung negara yang dipusatkan di Wakatobi. Kapolres Flores Timur mengambil tindak cepat terkait insiden pembakaran rumah-rumah warga terjadi di Desa Buga 5. Aksi ini dipicu oleh konflik berkepanjangan mengenai tanah adat sejak tahun 1970. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Berau memusnahkan sebanyak 37,24 gram narkotika jenis sabu dengan cara diblender dalam giat pemusnahan barang bukti di ruang Comment Center Polres Berau. Kasatres Narkoba Polres Berau AKP Agus Prianto mengatakan pemusnahan barang bukti berasal dari 11 kasus berbeda dengan jumlah tersangka 12 orang. Hasil dari pengungkapan kasus pada bulan Juli hingga September 2024. Kasatres Narkoba mengatakan 11 kasus tersebut diungkap oleh Satres Narkoba Polres Berau dan jajaran Polsek. AKP Agus Prianto membeberkan tujuan pemusnahan tersebut untuk melengkapi berkas dan juga menunjukkan kepada para tersangka bahwa barang yang disita atau diamankan oleh polisi telah dimusnahkan. Satu persatu barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan di dalam air, di mana sebelum dilarutkan barang bukti ditunjukkan kepada para tersangka untuk meyakinkan mereka bahwa barang bukti telah dimusnahkan. Akan melaksanakan salah satu tahapan daripada penyidikan perkara tindak pidana narkotika, yakni tahapan untuk melakukan pemusnahan barang bukti, yang mana pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan dengan disaksikan oleh dari kejaksaan, dari pengadilan maupun dari lawyer, dan juga disaksikan langsung juga oleh para tersangka. Adapun barang bukti yang akan kita musnahkan ini dari 11 perkara pidana yang kita ungkap, yang mana tersangkanya terdiri dari 12 orang, dan total barang bukti yang kita musnahkan saat sekarang ini kurang lebih berjumlah 37,24 gram. Jadi kami ulangi, total barang bukti yang kita musnahkan adalah sekitar 37,24 gram. Pemirsa, Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menangkap 1 tersangka kasus tambang batubara ilegal di Dusun 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dan berikut laporan Bribda Dita, personel Polda Sumsel. Halo Sobat Polri, selamat siang, salam presisi. Bersama saya Bribda Dita Margaresa, Polda Sumatera Selatan pada siang hari ini telah melaksanakan press release konferensi pers terkait ungkap kasus tindak pidana Minerba oleh Unit 2 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menangkap 1 tersangka kasus tambang batubara ilegal di Dusun 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dalam konferensi pers, Direskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto mengatakan, tersangka penambangan ilegal tersebut adalah Bobi Chandra atau BC, warga Desa Sleman, Muara Enim, yang diduga melakukan penambangan di areal hak guna usaha PT Bumi Swindo Permai.
dan masuk areal izin usaha pertambangan PT Bukit Asam. Tersangka melakukan kegiatan penambangan batu bara ilegal sudah selama 5 tahun, sejak tahun 2019 hingga sekarang. Di Reskrimsus Polda Sumsel menjelaskan, BC merupakan pemilik tambang ilegal PT Bumi Jaya Prakasa yang bersangkutan ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta pada 11 Oktober 2024 lalu, di mana polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 5 ton batu bara, 25 dokumen tambang, 4 mobil mewah berbagai jenis, 8 motor, 12 set seragam PT Bumi Jaya Prakasa, hingga barang bukti lainnya. Taksiran kerugian negara dalam kasus penambangan ilegal tersebut sekitar 36 juta dolar Amerika atau setara dengan 556,8 miliar rupiah. Penyidik mencari keberadaan aset yang bergerak yang diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan sejak kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Agustus 2024. Penyidik telah mengamankan aset yang bergerak dan tidak bergerak, di mana diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan dengan potensi kerugian sebesar 540 miliar. Penyidik juga tengah melakukan pemeriksaan saksi, ahli pidana, ahli minerba, hingga pemeriksaan tersangka, serta pengambilan sampel batu bara untuk uji laboratorium. Bribda Dita Margareta, Polda Sumatera Selatan melaporkan. Selamat siang, salam presisi. Pemirsa, pemerintah Filipina mendeportasi 69 warga negara Indonesia yang terlibat judi online dan cyber scamming di negara itu. Sebanyak 22 orang yang dipulangkan dari Filipina ini tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta secara bergelombang pada Selasa dan Rabu 22 dan 23 Oktober 2024. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menyatakan 69 WNI ini dipulangkan dengan status deportasi usai digerebek di sebuah hotel Provinsi Cebu, Filipina oleh Presidential Anti-Organized Crime Commission dengan pendampingan Div Hubinter Polri melalui KBRI Manila, dalam hal ini Atase Kepolisian di Manila. Diketahui para WNI ini bekerja sebagai pelaku atau operator scamming maupun judi daring. Namun karena tidak sesuai target, mereka disekap di kantor tempat bekerja dan paspor mereka ditahan. Para WNI itu dibayar 70.000 peso atau setara dengan 21 juta rupiah per bulan. Penggerebekan ini dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Filipina yang menginstruksikan penutupan total operasi POGO atau Philippines Offshore Gaming Operator yang selama ini beroperasi di Filipina. Penutupan bisnis judi tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 4.179 WNI yang bekerja di industri perjudian online baik legal maupun ilegal. Div Hubinter Polri melalui Atase Kepolisian di Manila turut berperan aktif dalam proses identifikasi dan pendampingan terhadap para WNI di lokasi penggerebekan. Polri juga berkoordinasi dengan Philippines National Police, National Bureau of Investigation, dan PAOCC untuk memastikan keselamatan WNI serta kelancaran proses hukum yang berlaku. Proses deportasi tahap pertama akan melibatkan 35 WNI, sementara 32 WNI lain masih menunggu jadwal pemulangan. Sementara itu, 2 WNI yang terlibat dalam kasus hukum masih menjalani proses pengadilan di Filipina. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta tentu berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tentu bisa mencoreng baik Indonesia dan tentu saja mencegah warga negara Indonesia sebagai pelaku tindak pidana di luar. Untuk itu kami dari Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan pihak terkait, diantaranya adalah imigrasi, selama ini sudah melakukan beberapa langkah-langkah upaya preventif terhadap warga negara yang berupaya untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan seperti yang disampaikan. Beberapa upaya-upaya yang sudah
kita lakukan adalah dengan melakukan screening secara ketat terhadap proses dan prosedur keberangkatan mereka. Dan biasanya seperti dalam beberapa kasus yang sudah saya sampaikan, ada beberapa modus-modus yang dilakukan oleh para calon pencari kerja di luar negeri. Di antaranya adalah mereka biasanya berangkat ke luar negeri dengan modus berlibur atau kemudian transit di salah satu negara sebelum ke tujuan negara akhir. Dan tentu kegiatan-kegiatan yang sudah banyak dilakukan ini sudah kita pelajari modus-modusnya, sehingga beberapa waktu yang lalu dan beberapa kasus yang sudah kita sampaikan, ini kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi sudah beberapa kali melakukan upaya pencegahan dan terhadap orang yang memfasilitasi, yang memberangkatkan, yang menjadikan fasilitas yang berangkat ke luar negeri. Tentu ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terbukti bahwa yang bersangkutan ini adalah bagian dari orang yang mensponsori, memberangkatkan, memfasilitasi warga negara kita untuk bekerja di luar tanpa prosedur yang. Pemirsa, insiden pembakaran rumah-rumah warga terjadi di Desa Bugal 5, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Aksi ini dipicu oleh konflik perpanjangan mengenai tanah adat yang sudah berlangsung sejak tahun 1970. Kapolres Flores Timur mengambil tindakan cepat dengan mengirimkan tambahan personel dari Polres Flores Timur untuk menjaga keamanan. Meskipun pernah dilakukan mediasi oleh Forkopimda Kabupaten Flores Timur pada tahun 1990-an, kesepakatan mengenai batas tanah yang disepakatan belum tercapai berakhir pada Juli 2024. Setelah pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, ketidakpuasan masyarakat tetap ada. Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita menegaskan pentingnya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dengan meminta masing-masing tokoh masyarakat menahan diri. Kejadian pembakaran tersebut menyebabkan kerugian besar. 51 rumah warga Desa Buga 5 dilaporkan terbakar. Selain itu, 4 orang terluka akibat tembakan senapan angin dan seorang warga yang menderita stroke ditemukan meninggal dunia terperangkap di dalam rumahnya yang terbakar. Kapolres mengambil tindakan cepat dengan mengirimkan tambahan personel dari Flores Timur untuk menjaga keamanan. Situasi di lapangan berangsur kondusif. 6 orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. AKBP Nyoman Putra menjelaskan tindakan cepat dari pihak keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah berhasil meredakan ketegangan. Ditambah bantuan Brimob dan Sika yang juga dikerahkan untuk mendukung pengamanan. Kapolsek dan Ramil, anggota Koramil bergabung bersama untuk menyekat agar dua kubu ini tidak langsung bertemu. Kemudian saya perintahkan Pak Kabak Ops membawa personil dari Polres, berkoordinasi juga dengan personil dari Kodim, dan Pak Sekda juga sudah turun ke lapangan sejak tadi pagi, dan pertemuan sudah dilakukan. Masing-masing tokoh kami minta untuk menahan diri. Jadi tidak ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan kekerasan. Di sini ada pemerintah, mulai dari desa, camat, kemudian sampai Pemda. Begitu juga ada kami dari Polri dan juga dari unsur TNI, Pak Dandi. Jadi tadi sudah sepakat masing-masing menahan diri, tidak boleh lagi. Pemirsa, Polres Kutai Kartanegara menggelar konferensi pers terkait kasus pembakaran rumah yang terjadi di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tercatat setidaknya ada 5 TKP yang menjadi lokasi pembakaran yang dilakukan oleh pelaku berinisial RC 24 tahun.
Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Jody Rahman menjelaskan bahwa RC mengaku tidak suka melihat rumah kosong dan gelap yang diduga menjadi motif pembakaran. Ia bermaksud memberi peringatan kepada pemilik rumah agar menyalakan lampu dan mengisi rumah tersebut. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan korek api dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Diketahui ini bukan yang kali pertama pelaku melakukan aksi pembakaran. Pelaku diketahui juga sudah berulang kali melakukan aksinya, yakni di 3 titik pada tanggal 29 Agustus 2024, 1 September, dan pembakaran hingga sebabkan kebakaran hebat yang menewaskan 1 remaja pada 5 September 2024 lalu. Selain itu, 21 rumah habis terbakar dan 3 rumah lainnya mengalami kerusakan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja membakar yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pemirsa, tim opsional Reskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Pamekasan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 3 pelaku dan mengamankan 2 sepeda motor. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial ID 23 tahun, warga Dusun Campor, ZH 18 tahun, dan RY 37 tahun, warga Kelurahan Bugih. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan menjelaskan bahwa ketiga pelaku diamankan di lokasi berbeda. Pelaku ID diketahui melakukan aksinya pada hari Sabtu 20 Juli di sebuah rumah warga desa Nyalabuh, Daya, Kecamatan Pamekasan. Sementara pelaku SR dan ID mengambil motor milik korban saat korban tersebut diparkir di halaman rumah pelapor. Pelaku berhasil diamankan setelah petugas melakukan olah TKP. Diketahui pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya berinisial SR yang hingga kini masih DPO. Sedangkan untuk pelaku inisial ZH dan RY melakukan aksinya pada hari Selasa 1 Oktober lalu. Adapun barang bukti yang diamankan petugas diantaranya BPKB sepeda motor, 2 unit sepeda motor, dan potongan rekaman CCTV yang menampilkan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.